Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para habaib, para masyayikh dan para asatidz, terutama kepada pemberi materi hari ini dan juga untuk kepada panitia acara Nabawi Fair dari Nabawi TV dan Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ. Ahlan wa sahlan kepada hadirin dan hadirat yang hadir pada acara Nabawi Fair Ramadanku yang kutunggu. Pada pagi ini kita akan membahas tentang memburu malam Lailatul Qadar. Pada pagi ini juga kita akan membahas bersama dengan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syahab. Beliau selaku koordinator Majelis Al-Muwasalah Pusat di Jakarta. Baik, Nam Habib, membahas tentang memburu malam Lailatul Qadar itu, apa sebenarnya arti kata Lailatul Qadar, Habib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mas Adit, sebelum kita mulai, kita mau terima kasih kepada penyelenggara acara Nabawi Fair ini, baik pun dari Nabawi TV atau dari Masjid Raya Bintaro dan segenap partner yang Masya Allah mendukung untuk suksesnya acara hari ini. Gua juga berterima kasih kepada para hadirin yang Masya Allah bareng-bareng nih kita pagi-pagi kita i'tikaf di masjid ini. Niatin ikhwan yang belum niat i'tikaf, buru-buru niat i'tikaf. Jadi terhitung pahala kita duduk di masjid ini. Alhamdulillah. Tinggal berapa hari lagi nih Ramadan kita, Bang Adit? Kurang dari seminggu, Habib, ya? Kurang dari seminggu. Kurang ya? dari seminggu. Oke, siap. Bismillah, insya Allah kita mempersiapkan diri kita untuk Ramadan ya. Insya Allah, insya Allah. Nah, untuk tema yang bakal kita bahas nih, kita mau memburu malam Lailatul Qadar. Dan memang pembahasan malam Lailatul Qadar memang yang sering dibahas oleh ulama-ulama kita, terutama di bulan Ramadan. Sebelumnya, di sini sebenarnya pembahasan masalah Lailatul Qadar itu sudah panjang, dan kalau kita mau pembahasan yang lebih lebar lagi biasanya dibahas sama ulama-ulama kita di kitab tafsir ketika mereka mentafsirkan surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ada surat khusus tuh Allah Ta'ala namakan dengan surat Al-Qadar. Al-Qadar. Satu. Dari segi kitab tafsirnya banyak yang luar biasa membahas. Sampai-sampai juga ulama menulis kitab khusus dalam perihal Lailatul Qadar ini. Bukan yang sekarang saja, dari pendahulu-pendahulu kita, Bang Adit. Di antaranya Al-Imam As-Suyuti, beliau mengarang kitab namanya Dhau'ul Badr fi Lailatul Qadar. Sebelumnya lagi Al-Imam Al-Gharafi, wahakadha Al-Imam Al-Wana'i. Mungkin bisa kita kalau hitung-hitungan bisa ada 17 sampai 18 judul kitab yang dikarang oleh ulama-ulama yang dahulu tentang perihal Lailatul Qadar, wahakadha. Nah, yang antum pertanyakan tadi, apa tadi? Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Oke. Itu penting, Bang Adit ya. Jadi sebelum kita mau membahas sesuatu, kita harus tahu definisinya apa dan apa sih hakikat dari nama itu. Lailatul Qadar, Lailah kan artinya malam ya. Malam. Al-Qadar, Al-Qadar, Qaf, Dal, Ra. Kalimat Al-Qadar itu bisa diartikan tiga makna. Makna yang pertama, Al-Qadar artinya agung. Agung, besar, yang luar biasa, istimewa. Fulanun dzu qadrin azim. Fulan mempunyai keagungan yang luar biasa, gitu. Kehormatan yang luar biasa. Itu Qadar. Ya, ini jelas kalau kita pakai arti versi ini, jadi emang malam itu adalah malam yang sangat agung. Allah Ta'ala mengagungkan malam itu, terus sampai Allah Ta'ala menamakan surat di Al-Quran dengan nama malam itu, Al-Qadar. Jadi sangat agung. Jelaskan yang arti pertama ini. Yang kedua, di antara arti qadar adalah takdir. Malam yang di situ Allah Ta'ala menentukan takdir-takdir. Betul, begitu. Maksudnya apa? Nah, karena begini, Bang Adit. Dalam beberapa riwayat, seperti ini pendapatnya Abdullah bin Abbas ketika beliau mentafsirkan awal surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Beliau katakan Lailah Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar. Dan di malam itu Allah Ta'ala
memberikan informasi kepada malaikat, kemudian malaikat memberikan kepada malaikat yang bertugas untuk melaksanakan tugasnya selama setahun. Oh. Jadi gimana ceritanya? Begini. Siapa yang malaikat yang mau mencabut nyawa kita? Namanya malaikat Israel. Iya kan? Malaikat Mikail apa tugasnya? Ya, apa yang menentukan turunnya hujan, ya enggak, yang rezeki. Jadi ada dua riwayat di sini. Riwayat yang pertama, Allah Ta'ala memberikan kepada malaikat perihal Qadha dan Qadar itu untuk selama setahun di malam nisfu Sya'ban. Tapi riwayat yang paling banyak itu bukan nisfu Sya'ban, tapi di malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kita lihat beberapa ulama kita, mereka mengambil al-jama', menyambungkan antara dua pendapat ini. Maka mereka berkata, ini ada di tafsir As-Sawi ala tafsir Jalalain wa ghairuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada malaikat yang bakal mati tahun ini adalah fulan. Yang bakal dapat rezeki adalah fulan. Berapa kadar rezekinya? Itu diinformasikan di malam nisfu Sya'ban. Kemudian malaikat-malaikat itu memberikan file itu kepada malaikat yang bertugas di malam Lailatul Qadar. Nah, makanya dinamakan malam Lailatul Qadar, malam yang di situ ditentukan takdir-takdir. Jadi malaikat Israel menerima file dari malaikat Jibril. Aneh mau cabut nyawa siapa ini tahun nih? Nih, nyawa-nyawa yang harus dicabut. Gitu. Jadi udah ada tuh ya Bib ya, di malam Lailatul Qadar siapa yang akan meninggal, iya. Siapa aja. Oh, betul. Nah, itu diberikan kepada malaikat di malam Lailatul Qadar. Nah, di antar dalilnya ada di surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Apa arti min kulli amr? Malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ruh juga turun. Dengan izin Allah taala, min kulli amr, mereka membawa segala perkara. Maksudnya segala takdir sampai tahun depan. Nah, begitu. Masyaallah. Itu arti kedua nih. Iya. Arti kedua daripada Al-Qadar. Yang pertama tadi Qadar bisa diartikan dengan keagungan. Yang kedua artinya adalah takdir. Wahakala. Yang ketiga, kalimat Qadar itu bisa diartikan dengan arti sempit. Qadara sama dengan dayyaqa, menyempitkan. Wahakala. Ini juga Allah Ta'ala gunakan kalimat ini, qadara, dengan arti sempit dalam beberapa firman-Nya. Di antaranya ketika Allah Ta'ala membahas perihal Nabi Allah Yunus alaihissalam, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi. Fa dhanna an lan naqdira. Naqdira artinya nudayyiqa. Kami sempitkan, gitu akhirnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu wa hakadha. Itulah manusia bila mana Allah Ta'ala sempitkan rezekinya, itu qadara sama dengan dayyaqa. Jadi bisa diartikan Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Maksudnya apaan? Kok sempit? Sempit apanya? Sempitnya karena banyaknya malaikat yang turun pada malam itu. Makanya dalam beberapa riwayat begini dibilang, malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada bilangan pepohonan dan bebatuan yang ada di muka bumi ini. Berapa banyak batu di muka bumi ini? Berapa banyak pohon? Banyak, luar biasa, nggak terhitung. Malaikat yang turun ke bumi lebih banyak dari itu semua. Oh, Masya Allah. Banyak. Memang kan dibilang malam Lailatul Qadar itu malam hari rayanya malaikat, Bang Adit. Oh iya. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika Allah Ta'ala menentukan hari raya untuk umat Nabi Muhammad SAW, dua hari raya. Hari raya Idul Fitri sama hari raya Idul Adha. Malaikat mengeluh, ya Rabb, ja'alta li ummati Muhammad idaini. Ya Allah, engkau jadikan untuk umat Nabi Muhammad dua hari raya. Kami juga mau dua hari raya itu. Maka Allah Ta'ala menentukan dua hari raya, tapi malam semua. Nah, kan kalau kita kan siang-siang hari rayanya ya. Kalau malaikat malam-malam, Bang Adit. Iya. Apa dua itu? Malam nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat. Jadi malam itu malaikat pada turun ke bumi ini dan banyak, luar biasa. Sampai-sampai sempitlah bumi ini. Wah, makanya dinamakan Lailatul Qadar karena itu sempit dengan malaikat. Macet
lalu lintas antara langit dan bumi. Habib ya. Wah, kata. Oh, Masya Allah. Jadi Bismillah. di malam yang agung Lailatul Qadar ini tanda-tandanya itu apa, Habib? Supaya kita tahu, oh ini ternyata malam Lailatul Qadar gitu. Itu tanda-tandanya. Oke. Ini penting ya masalah tanda-tanda. Ada tanda-tanda yang nyata dan bisa kok. Ada beberapa tanda-tanda ya ikhwan, hanya orang-orang yang khusus bisa mengetahuinya. Namun ada beberapa tanda-tanda semua orang bisa tahu. Ada gitu. Tapi sayangnya begini nih, apa? Kebanyakan tanda-tanda yang dibuka untuk umum itu adalah tanda di pagi harinya. Begitu. Tanda di pagi? Tanda Di pagi harinya. Berarti udah lewat semalam. Lailatul Qadarnya, buat apaan? Yang ada cuma nyes gitu ya lewat. Iya kan? Iya benar-benar. Kebanyakan sih gitu emang tanda-tanda untuk yang malam tadi, bukan malam besok. Oh. Itu yang dibuka untuk umum tuh. Di antaranya. Di antara tanda yang ma'ruf kalau Lailatul Qadar itu di pagi harinya kita melihat kita melihat matahari. Kita melihat matahari terang benderang. Tapi nggak menyengat cahayanya. Nggak panas. Nggak panas. Jadi kayak bulan purnama itu kan terang, tapi nggak ada panas sama sekali. Begitu pula yang akan kita rasakan di pagi harinya, jam 7, jam 8, jam 9. Ini matahari terang kayak seperti biasa, terang. Tapi kok nggak panas, nggak nyengat gitu. Ah, berarti tanda semalam lah Lailatul Qadar. Gitu. Kenapa kok bisa nggak nyengat cahaya matahari? Nah persis kayak yang tadi ceritanya. Kan di malam itu malaikat rahmi itu turun. Memenuhi bumi ini. Ketika azan subuh, mulailah malaikat balik ke atas, balik ke langit. Saking banyaknya, saking padatnya lalu lintas antara langit dan bumi, dipenuhi malaikat sampai-sampai mereka itu bukan langsung hilang, enggak. Rame-rame naik ke atas pelan-pelan sampai mereka itu menutupi cahaya matahari. Oh, begitu. Masya Allah. Jadi matahari terang. Tapi enggak nyengat. Enggak ada sengatannya karena tertutup oleh malaikat yang mau pulang dari bumi ke langit, dia bilang. Itu tanda tuh, ya enggak? Iya. Tapi sayang, itu tanda di akhir. di akhirnya, udah kelar semalam. Udah selesai. Ya kita cuma bisa nangis aja berarti. Tinggal nangis semalam, tahun depan deh. Gitu. Tapi ada Bang Adit, ada tanda-tanda yang kita bisa rasakan di malam itu. Di antara tandanya, ini kalau di Indonesia agak susah ya, mungkin kalau di beberapa rumah komplekan bisa. Atau di beberapa pedesaan bisa tanda. Di antara tanda di malam itu engkau tak mendengar gonggongan anjing di malam itu. Begitu ya kawan. Jadi kalau punya tetangga yang melihara anjing, itu dia nggak menggonggong di malam itu sama sekali, diam. Juga kalau orang punya keledai, tapi jarang kan di sini punya keledai. Nggak ada keledai. Apa bahasa Arabnya keledai itu? Himar. Ada nggak yang punya himar di sini? Nggak ada kan ya? Nggak ada kayaknya. Kalau di Hadramaut banyak, Bang Adit. Banyak. Banyak ya, Bebe? Banyak himar di mana-mana. Jadi kendaraan utama itu. Himar itu kayak kuda ya, tapi kecil ya. Iya. Begitu pula himar tidak akan mengeluarkan suaranya. Apa kalau bahasa Indonesianya? Meringkik. Iya, meringkik. Meringkik ya? Iya, meringkik. Kayak kuda gitu, kuda himar. Himar nggak akan meringkik di malam itu. Itu tanda tuh. Jadi kalau ente punya himar, atau punya anjing, atau tangga ente melihara anjing, kalau seandainya itu malam nggak bersuara sama sekali dia, dari maghrib ya, dari maghrib dia nggak bersuara, sampai subuh. Oh berarti itu malam Lailatul Qadar. Gitu. Di antara tanda juga, tanda di malam hari. Ini biasanya kan malam Lailatul Qadar tuh di sepertiga terakhir di bulan Ramadan kan ya. Dari 20 ke atas. Biasanya seperti itu. Kita akan jelaskan nanti kapan waktunya. Nah, itu kan biasanya kalau malam-malam akhir bulan, itu bulan sudah ngecil tuh, bulan apa yang jadi agak gelap lah. Oh. Bukan bulan purnama lagi. Gelap. Tapi di malam Lailatul Qadar engkau akan melihat seakan-akan itu bulan purnama. Terang. Kayak malam 15, kayak malam 13, 14. Iya. Padahal bukan, padahal sudah akhir bulan ini biasanya kita gelap gulita biasanya. Tapi kok terang tuh malam? Nah, itu tanda juga malam Lailatul Qadar. Begitu. Bagi orang-orang yang khusus, ahlul basir, yang Allah Ta'ala bukakan mata hati mereka, mereka bisa melihat malam Lailatul Qadar itu. Dalam beberapa hadis begini bunyinya. Engkau akan melihat pepohonan dan bebatuan
bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikir, melantunkan zikirnya dan bersujud kepada Allah taala. Itu berarti tanda malam Lailatul Qadar. Nah, kalau yang bisa lihat tuh kabarin nih ikhwan ya. Kalau ada ya pemirsa yang bisa lihat pohon-pohon sujud kali, kabarin kita ya. Share di grup deh. Nih malam Lailatul Qadar nih. Bagi yang bisa ngelihat, kabarin untuk kita semua. Itu bagi orang-orang yang Allah Ta'ala bukakan mata hati mereka, mereka bisa melihat itu. Sujudnya pohonan, sujudnya benda mati. Itu tanda malam Lailatul Qadar. Wah, itu luar biasa Bang Adit. Nah itulah mungkin tanda-tanda untuk Lailatul Qadar. Wah, berarti sebenarnya di dalam Lailatul Qadar itu pada malamnya itu tidak ada anjing menggonggong, iya, tidak ada suara khimar ya, Habib. Terus malam benerang gitu ya, Habib. terang beneran. Berarti memang di Lailatul Qadar ini malam yang sangat istimewa kan, Habib? Allahu Akbar. Masya Allah. Terus sebenarnya yang kita tahu kan malam dari lebih baik daripada 1000 bulan, Habib. Betul banget. Nah, sebenarnya keistimewaan Lailatul Qadar ini apalagi sih, Habib? Oke. Keistimewaannya apa? Ya sangat istimewa. Sampai-sampai Allah Ta'ala membuat surah di Al-Quran atas namanya. Surat Al-Qadar. Dan Allah Ta'ala terangkan di situ keistimewaannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Berarti kalau hitung berapa itu? 83 tahun plus 4 bulan. Itu jumlahnya. 83 tahun plus 4 bulan. Bagaimana sih ceritanya itu? Dan apa aja keutamaannya? Begini, kalau seandainya kita bilang malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, berarti setiap amal yang engkau amalkan pada malam itu, yang engkau kerjakan pada malam hari itu terhitung 1000 bulan bahkan lebih baik. Salatmu pada malam itu seakan-akan engkau salat pada 1000 bulan bahkan lebih baik. Puasa yang pada hari itu juga sedekah yang engkau sedekahkan pada malam hari itu lebih baik daripada engkau bersedekah dalam 1000 bulan. Baca Quran dan semualah ibadah akan terlipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, lipatan gandanya luar biasa. Belum lagi kalau pakai hitungan lipatan ganda di bulan Ramadan. Betul. Ya kan ada bisyakal am, secara umumnya ada lipatan ganda yang umum tuh. Kalau perihal yang fardu Allah Ta'ala lipat gandakan menjadi 700 lipatan. Bahkan lebih. Ila adhaf katsira. Yang sunnah menjadi seperti yang fardu. Itu umum dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Tapi di malam Lailatul Qadar itu ada lipatan ganda yang lain lagi. Yang 1000 bulan tadi. Wah, ceritanya bagaimana? Dari mana diambil kalimat 1000 bulan itu? Nah ini sering kita mendengar ceritakan. Jadi asal muasal Lailatul Qadar itu dari apa? Asal muasal Lailatul Qadar itu dari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, kok sedih? Kenapa? Ketika baginda mendengar bahwasanya dahulu di Bani Israel ada seorang yang beribadah puasa di siang hari dan malamnya dia beribadah tahajud selama 1000 bulan. Maka baginda sedih. Umatku umurnya baina sittin wa sab'in, 60-70 biasanya. Masa iya kalah sama ini? Wah, gimana? Nabi nggak mau umatnya kalah dari umat yang lain. Ya kan? Masya Allah Rasulullah SAW. Surah Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Di adanya Lailatul Qadar itu berkat Rasulullah. Karena Rasulullah pengen umatnya itu lebih baik daripada umat yang lain. Lalu apa? Maka Allah Ta'ala memberikan karunia itu. Dan juga ketika itu juga sama, ketika sahabat diceritakan perihal orang yang beribadah di kalangan Bani Israel 1000 bulan itu, sahabat bilang, ya Rasulullah ini kita gimana? Kita umur kita 60-70, itu pun gak semuanya ibadah. Masa kecil yang kita lalui ini itu. Lah gimana sekarang? Maka Allah Ta'ala memberikan wahyu surat Al-Qadar. Ini diantaranya, lipatan ganda. Kalau seandainya setahun ini engkau mendapatkan Lailatul Qadar, seakan-akan engkau beribadah 83 tahun 4 bulan. Tahun depan kalau dapat lagi pun seperti itu. Bakal bisa kita lebih baik daripada umat yang sebelum kita. Dengan Lailatul Qadar ini. Itu berarti keutamaan Lailatul Qadar. Dan juga ada hadis dalam riwayat Muslim. Barang siapa yang beribadah di malam harinya, maka Allah Ta'ala mengampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang telah lalu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin sebelumnya tadi keutamaan Lailatul Qadar, Habib. Nah, Masya Allah, saking agungnya itu ya di bulan Ramadan, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. bulan ya. Allahu Akbar.
Masya Allah. Jadi hikmah dan sebab di malam Lailatul Qadar itu ya apa Habib ya? Sebab apanya? Sebab dan hikmah, sebab disembunyikannya. Disembunyikannya. Lailatul Qadar Oke, itu. siap. Nah, ini ajib pertanyaan. Kenapa ya diumpetin? Iya. Kenapa ya diumpetin ya? Biar apa? Kenapa nggak dikasih tahu aja gitu ya? Habib? Nggak dikasih tahu aja Iya. betul. Katanya kan untuk biar kita dapat keutamaan tuh. Ya udah bongkar aja gitu. Iya, Ya, betul. jadi kita bisa lebih baik daripada umat sebelum kita. Kenapa kok disembunyikan? Ada hikmahnya. Taban dalam beberapa cerita, dalam beberapa riwayat dan ulama ikhtilaf, mereka khilaf dalam riwayat itu apakah sah atau tidak sah, sahih atau tidak sahih. Ceritanya malaikat Jibril mau memberitahu Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Bahkan dalam cerita itu Nabi sudah tahu. Nabi sudah tahu. Baginda jalan menuju ke sahabatnya untuk memberitahukan mereka kapan Lailatul Qadar akan terjadi. Namun apa yang terjadi? Ada dua orang yang berselisih ketika itu. Nah, bukan berantem ya, bukan. Berbeda pendapat. Habib. Beda pendapat, tapi angkat suara gimana. Artinya berbuat perihal yang tidak layak. Oh. Dengan angkat suara di hadapan Nabi SAW. Akhirnya gara-gara itu Nabi SAW dilupakan tentang perihal Lailatul Qadar. Nah ini kalau dalam bahasa usulnya itu termasuk daripada nasakh. Dihapus. Nah ulama berkata yang dihapus bukan malam Lailatul Qadarnya, dihapus penentuannya, keutamaannya tetap ada. Tapi kapan itulah yang dihapus dari Nabi SAW. Sehingga faunsi tuha dalam hadis itu. Maka aku lupa gara-gara ada dua orang yang berselisih ini. Betul. Makanya ikhwan dalam kaidah begini bilang. Al-bala ta'um war-rahmah takhus. Oh Allah, itu bahaya itu kaidah itu. Biasanya kalau orang kena balanya itu nyamber ke yang lain. Oh, iya begitu. Balanya nyamber. Balanya nyamber. Tapi kalau kena rahmat buat dia aja. Enggak bagi-bagi Habib ya? Biasanya gitu. Ente dapat rahmat nih, ya udah ente dapat rahmat. Tapi kalau ente kena bala itu bisa nyamber ke orang sekitar. Nah begitu, makanya jauh-jauh dari orang yang kena bala. Bukan bala duniawi ya, bala ukhrawi. Kayak seperti ini ceritanya, gara-gara ada dua orang yang berselisih itu kan bawa bala. Akhirnya balanya itu nyamber ke yang lain, sampai-sampai diangkat dari baginda SAW pengetahuan tentang penentuan malam Lailatul Qadar. Gara-gara dua orang itu. Wah. Tapi apa yang terjadi? Tapi ada hikmahnya Bang Adit. Ada hikmahnya. Ya, setiap perkara ada hikmahnya lah. Walaupun itu merupakan bala ya, walaupun zahir sekali bala. Tiap perkara ada hikmahnya ikhwan, maka ambillah hikmahnya. Nah, baginda SAW bersabda, faunsi tuha. Kalau begitu carilah malam itu di bulan Ramadan dan terutama 10 hari terakhir, fi lailil autar. Hikmahnya apa disembunyikan? Di antara hikmahnya kata ulama kita, agar kita mencarinya di tiap-tiap malam Ramadan. Jadi enggak menyandar. Kalau bahasa tawakul, tidak menyandar. Gampang deh. Ibadah Ramadan, gampang, ntar aja deh. Contohnya kalau kita bilang, itu malam tanggal 27, udah pas tanggal 27, aneh bakal ibadah. Sebelumnya gampang, gak usah. Soalnya di situ tuh banyak kelipatan ganda di situ. Yang sebelumnya gak usah deh. Nah, kayak gitu akhirnya. Sengaja disembunyikan. Kenapa? Biar kita giat untuk ibadah di tiap malam Ramadan. Dan ini perihal yang ajib Bang Adit. Dalam hikmahnya begini. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di ibadah-ibadahnya. Maka jangan engkau remehkan ibadah itu walaupun sekecil apapun, karena di situ kemungkinan ada keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya dalam maksiat. Maka jangan engkau remehkan maksiat sekecil apapun, karena bisa jadi di situ ada kemurkaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Sayyidina Ja'far Shadiq. Makanya pas kita lihat di masjid ada kotoran sedikit, kita bersihin. Ini perihal yang kita anggap sepele, tapi sebenarnya nggak sepele ini. Bisa jadi di sini Allah Ta'ala membukakan pintunya dan Allah Ta'ala menjadikanmu sebagai walinya. Bisa jadi gara-gara perihal yang sepele itu. Ketika engkau melihat, contohnya melihat perempuan yang tidak mahram dengan sengaja, ini kan maksiat yang kecil. Bisa jadi Allah Ta'ala cabut imanmu gara-gara itu. Jangan sampai. Nah makanya jangan remehkan perkara sekecil apapun. Baik pun itu ta'at ataupun
kemaksiatan. Begitu. Nah begitulah. Jadi rahasianya. sebenarnya perkara kecil di hadapan kita itu bisa menjadi besar di hadapan Allahu Allah. Ya, Habib. Akbar. Betul banget. Jadi Dan kalau ulama kita kan ngebagi maksiat ada dua, maksiat shaghair sama maksiat kabair. Ada maksiat yang kecil, maksiat yang besar. Kata ulamanya, sebenarnya maksiat enggak ada yang kecil, semuanya besar Besar, semua. oh. Di sisi Allah Ta'ala. iya betul. Nah begitu Bang Adit. Nah mungkin itulah hikmah daripada kenapa disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Biar kita ngeburunya, makanya memburu nih cerah. Betul. Memburunya di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi Siap. orang-orang yang ingin memburu Lailatul Qadar ini Habib, kalau dia itu tahu nggak sih kalau sebenarnya dia mendapatkan Lailatul Qadar itu orang itu tahu nggak tuh? Habib? Ajib. Ketika orang memburu dan tiap malam dia Lailatul Qadar, dia mau nanya, "Ani dapat nggak?" Ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda. Ada tanda-tandanya. Kita bisa tahu nih fulan dapat Lailatul Qadar. Di malam hari itu kan malaikat turun tuh. Iya. Malaikat turun. Dalam beberapa riwayat, malaikat bersalaman dengan kaum muslimin di malam itu. Nah, para muslimin yang masih hidup, yang masih bangun, yang nggak tidur, yang lagi ibadat itu disamperin sama malaikat bersalaman. Dalam beberapa riwayat, safahahu Jibril, maka Jibril bersalaman dengan mereka. Itu dapat Lailatul Qadar. Bukti orang itu pernah bersalaman sama malaikat. Dalam hadis dikatakan ragga qalbuh wa kathura dam'uh. Akan lembut hatinya dan akan mudah dia mengucurkan air mata. Itu tandanya orang yang dapat Lailatul Qadar. Dikit-dikit nangis. Jadi cengeng dia. Bukan cengeng karena dibully, bukan. Cengeng karena Lembut hatinya. Dikit-dikit dengar gosidah dikit-dikit langsung nangis gitu. Dengar tausiah sedikit langsung nangis. Bawaannya nangis bukan karena sumpek, bukan, karena kayak indah gitu. Oh iya. Gak tau kenapa ya, kayak pengen nangis, adem hati kalau nangis itu. Tenang dia punya hati. Yang tadinya banyak ngomong, dikit ngomong akhirnya. Yang tadinya banyak gerak, dikit gerakannya. Yang tadinya kalau gerak cepet-cepet itu akhirnya nyantai. Dia akan mendapatkan sakinah dan wagar. Ketenangan di hati dan ketenangan di jasmani. Dan dia akan senantiasa mengucurkan air matanya. Itu tanda orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah, itu berarti ukurannya gimana nih ente lihat hati ente setelah malam itu. Nah, itu jadinya begitu Bang Adit. Jadi tanda-tandanya lembutnya hati ya. Lembutnya hati. Jadi sebenarnya kita sebagai orang yang memburu Lailatul Qadar itu sebenarnya kita beribadah gitu ya Bib ya. Di balik disembunyikannya malam Lailatul Qadar agar kita selalu beribadah ya Bib ya. Iya, nah, sahih. Jadi enggak malam ini aja deh gitu. Tiap malam semestinya. Gitu. Tiap malam semestinya. La ilaha illallah. Begitu Bang Adit. Kira-kira tahun ini kapan Bib? Malam Lailatul Qadarnya Bib? Tahun ini kapan? Waduh. Wah itu rahasia Bang Adit. Itu dirahasiakan. Dirahasiakan tahun ini apaan? Cari di Google deh. Adit tuh biasanya Lailatul Qadar tahun sekian. Oke, begini Bang Adit. Kalau mau menentukan tahun ini tahun tanggal berapa, ya nggak ada yang tahu. Wallahu alam. Tapi kan ada tanda-tanda tuh. Nah, kalau kita melihat beberapa hadis begini Bang Adit. Pendapat ulama tentang penentuan Lailatul Qadar itu banyak luar biasa. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani menghitung 43 pendapat ulama. Bahkan Imam Suyuti menghitung 60 pendapat. Gala fulan begini, gala fulan begini, gala fulan begitu. 60 pendapat ulama tentang perihal penentuan malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang itu enggak khusus di Ramadan. Bisa jadi di luar Ramadan. Itu pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berpendapat itu enggak khusus di Ramadan, bisa saja di bulan-bulan lain. Tapi kebanyakan ulama berpendapat enggak, itu di Ramadan. Tapi Ramadannya kapan? Apakah di sepertiga terakhir atau bisa jadi di awal? Bisa di awal kata ulamanya. Bisa jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, bisa jadi. Atau di pertengahan, bisa jadi. Tapi kebanyakan berpendapat di malam sepertiga terakhir. Ada juga beberapa pendapat daripada sahabat ya yang berpendapat itu di malam belasan kedua. Jadi tanggal 19 contohnya. Pendapatnya Sayyidah Aisyah. Beliau berkata tanggal 19 Ramadan. Begitu.
Ada tuh, ada yang bilang tanggal 17, dan itu banyak. Karena mereka bersandar kepada apa namanya peristiwa Badr, Ma'arakat Badr, dan juga malam nuzul Quran kalau bahasa kita kan ya. Nuzul. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Inna anzalnahu, kami turunkan itu di malam Lailatul Qadar, oh, berarti 17. Betul. Pendapat ulama. Ada yang bilang 21, ada yang bilang kan apa namanya 10 malam terakhir, sepertiga terakhir, dan itu biasanya di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Itu ada hadisnya jelas. Ada hadisnya jelas. Ada yang bilang tanggal 21. Kenapa? Ada hadis. Soalnya ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kapan Lailatul Qadar itu? Maka baginda menjawab begini, yang mana di pagi harinya kita akan sujud di tanah yang basah. Kata Nabi SAW. Bingung sahabat, maksudnya apaan tuh? Kita sujud di tanah yang basah. Subhanallah, pas malam 21. Hujan. Ini kalau masjid Nabi SAW, itu kan karpetnya nggak ada karpet. Tanah jadi langsung. Tanah. Juga atapnya itu dari itu daun-daun korma. Daun-daun pohon korma. Gitu. Jadi kalau hujan, ya bocor. Jadi pas mereka salat subuh, sujud, dan selepas salam, baginda salam menoleh kepada sahabat dan mereka semua melihat bekas pasir-pasir yang nempel di apa namanya jabhanya, di dahinya Nabi SAW. Baru mereka paham, oh ini yang Rasulullah maksud dahulu. Kita akan sujud di pagi harinya di pasir yang basah. Ini berarti semalam. Tanggal berapa? Tanggal 21. Itu. Ada beberapa sahabat yang bilang tanggal 23. Ada 29. 25, 27 paling banyak pendapat itu tanggal 27 Ramadan. Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendapat 27 Ramadan dan banyak. Nah, ini di sini banyak dalil secara apa namanya? Dalil yusta'nas bih. Yang bilang tanggal 27 memang dalilnya kuat ya. Di antara dalilnya begini. Coba hitung ya. Lailatul Qadri berapa huruf? Lam, ya, lai. Lam lagi itu 3. Ta. Lailah 4 kan. Al-Qadri. Alif lam. Alif 5, lam 6. Qaf, dal dan ra. Berapa semua berarti? 9. Lailatul Qadri itu 9 huruf. Coba hitung di surat Inna Anzalna berapa kali tersebut Lailatul Qadar? Inna anzalnahu fi sekali disebut ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar 2 kali. Habis itu Lailatul Qadri khairum min 3 kali. 3 kali disebut ini. Habis itu udah enggak disebutin lagi kalimat tanzamul malaikatu rufi min al-akhirah. 3 kali disebutkan Lailatul Qadar dan tiap-tiap kalimat jumlah lalu itu 9 huruf. Berarti 9 kali 3 berapa? 27. Itu. Oh berarti malam 27. Dalil pertama. Dalil kedua kalau kita baca Inna anzalnahu fil Qadar, kita hitungin tuh. Inna kalimat pertama. Kemudian anzalnahu kalimat kedua. Berapa kalimat tuh? Kalimat 1, 2, 3. Sampai nanti di ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, keselamatan, kesejahteraan hiya ada di dalamnya. Hiya kembali ke Lailatul Qadar. Dia, yang maksud dia itu adalah Lailatul Qadar. Hatta sehingga terbit fajar. Hatta matla'il fajr. Kalimat hiya yang berarti itu adalah Lailatul Qadar. Itu kalimat nomor 27. Hatta 28, matla'i 29, al-fajr 30. Jadi satu surat itu ada 30 kalimat. 30 kata. Nah, kalimat hiya yang artinya Lailatul Qadar itu kalimat nomor 27. Nah, makanya Ibn Abbas bilang ini berarti apa namanya? 27. Qadar. Itu dulu. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab musyawarah kepada apa namanya? Sahabat-sahabatnya. Kapan? Malam Qadar. Ada yang bilang begini, sampai-sampai Ibn Abbas masih kecil waktu masih muda. Bagaimana pendapatmu wahai Ibn Abbas? Wahai Amir Mukminin, kalau engkau mengizinkanku, pendapatku adalah tanggal 27. Kenapa? Beliau menyebutkan 2 dalil itu. Itu dalilnya Ibn Abbas dalam penentuan Lailatul Qadar. Kalau kita lihat ulama-ulama kita ya, apa namanya? Imam Haddad menyebutkan. Imam Haddad berkata, betul itu adanya di sepertiga terakhir dan di malam ganjil dan di malam Jumat. Berarti ketika malam Jumat
bertepatan dengan malam ganjil di sepertiga terakhir di Ramadan, itu yang bakal menjadi malam Lailatul Qadar. Itu kata Imam Haddad. Iya. Perihal seperti ini juga dikatakan oleh Al-Imam Zarruq, Sidi Ahmad Az-Zarruq berkata seperti itu malam Jumat. Kalau kita lihat pendapat-pendapat ulama kita yang dahulu, mereka kadang-kadang menentukan tergantung masuknya Ramadan hari apa ya. Ada kayak gitu. Seperti Imam Muhyiddin Ibn Arabi mempunyai abiyat, tapi wallahu alam sahhat nisbatuhu ilaihi amla, wallahu alam. Kalau seandainya masuknya hari ini, maka akan begini. Nih tahun ini kapan masuknya Ramadan? Hari apa? Sabtu atau Minggu? Sabtu ya? Sabtu atau Minggu. Nih kalau kita hitung Bang Adit ya. Yang Anda ingat tuh Ibn Arabi, kalau beliau kalau Sabtu masuknya Ramadan itu berarti tanggal 21. Kalau Minggu berarti tanggal 27. Nah begitu. Nih kalau kita lihat tahun ini, ada enggak yang malam, kalau seandainya Ramadan Sabtu ya ikhwan ya. Kalau seandainya Ramadan Sabtu berarti malam Jumat, Kamis malam Jumat, 21. Malam 21. Oke. Tapi kalau malam Jumat setelahnya 28, malam ke-28. Oh. Tapi kalau seandainya masuknya Ramadan hari Minggu, berarti kalau yang Jumat sebelum terakhir malam 20. Tapi Jumat yang terakhir malam 27. Nah, itu berarti. Lihatin deh di malam Jumat terakhir atau malam Jumat sebelumnya. Oh. Ini prediksi terdekat. Prediksi terdekat. Nah begitulah, mungkin wallahu alam ya. Pokoknya kalau ada yang tahu kabarin ke semua ya ikhwan. Bareng-bareng deh kita. Wah, kata. Bareng-bareng kita memburu malam Lailatul Qadar. Memburu bareng-bareng gitu. Wah, kata. Naam Bang Adit. Masya Allah. Syukran Habib Ya khair, atas ya khair. ilmu yang sudah diberikan kepada Marhaba, kita ya semua. khair. Sama-sama semua. Nah ini dari tim kajian Muwasalah, Al-Muwasalah, Majelis Al-Muwasalah punya satu pertanyaan untuk hadirin yang datang dan kita akan memberikan pertanyaannya nih. Nah itu pertanyaannya. Hadiahnya. Iya. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Ada hadiah. Hadiahnya ini ada satu set full buku Imam Haddad. Oke, siap. Ini ada satu set, jadi ada satu setnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 buku. Full set. Nah, pertanyaannya yang tadi udah dijelaskan sama Habib, jawabannya udah ada dijelaskan sama Habib Ahmad Mujtaba, yaitu bagaimana prediksi malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Haddad. Panitia ada yang? Panitia, tafadhol. Silakan berdiri. Apa tadi pertanyaannya? Prediksi malam Lailatul Qadar menurut Imam Haddad. Oh, persis berarti bagus. Apa namanya prediksi malam Lailatul Qadar menurut Imam Haddad, dan ini hadiahnya kitabnya Imam Haddad. Iya. Bismillah, tafadhol. Tafadhol. Silahkan. Nah. Kalau dari yang tadi saya dengar, untuk prediksi malam Lailatul Qadar dari Imam Haddad itu di 10 hari terakhir, kemudian di malam ganjil, dan di malam Jumatnya. Betul gak Bang Adit? Insyaallah. Betul ya? Bismillah, ya khair, tafadhol, marhaba. Jawabannya betul gak ikhwan? Betul ya? Alhamdulillah, tafadhol. Masya Allah. Kasih hadiah ini, nah. Ya, kasih. Ya, marhaba. Bismillah. Jazakumullah khair. Syukran katsir insyaallah. Syukran katsir. Jazakumullah khair. Ya khair, syukran. Bismillah. Ya khair. Masya Allah. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat agung ya Habib ya. Malam lebih baik daripada 1000 bulan, dan Habib sudah memberikan kita kepahaman dan ilmu tentang malam Lailatul Qadar, apa tanda-tanda Lailatul Qadar, dan pertanyaan untuk kita sendiri nih. Sudah siapkah kita untuk mengejar kemuliaan di malam Lailatul Qadar? Saya sebagai host, Adit pamit, dan bersama Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syah pamit. Marhaba. Syukran jazakallah khairan katsiran billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.